Waktunya makan siang, pas udah dateng, waktu mau dimakan malah mangkuknya pecah. Ngene cerita nih, rungokno. Hai Besti, assalamualaikum. Kalian apa kabar? Hari ini ikuti keseruanku bareng Mas Doi yuk. Berhubung hari ini aku dan Mas Doi libur, jadi mau jalan-jalan, mau makan durian. Cuaca di pagi hari ini bikin aku galau karena waktu berangkat dari rumah itu cuacanya panas, cerah. Tiba-tiba di pertengahan jalan udah hujan, kami tetap lanjut. Gak taunya di pertengahan jalan lagi itu panas lagi dan lanjut lagi hujan lagi. Jadi di pagi ini di perjalanan aku sama Mas Doi kehujanan dan kepanasan. Biasanya dengan cuaca seperti ini bikin sakit dan flu. Nah, lihatlah Besti, ini di perjalanan di pinggir jalan, badan jalan kayak kolam, bisa untuk tanduran kangkung gak sih? Walaupun cuacanya hujan panas, di perjalanan tetap ramai seperti biasanya. Tadi tuh sebenarnya pengen nyari durian di deket Balai Tuntar, tapi yang jualan cuma satu. Biasanya kan kalau jualan cuma satu nggak bisa nawar ya Besti, dan nggak bisa bebas pilih. Nah, jadi Mas Doi memutuskan untuk beli durian di dekat Gor Sawah Lebar. Lihatlah, sudah lampu hijau sewaktu kita udah nyampe depan, nyalip-nyalip lewat pinggir. Itulah kebiasaan Mas Doi. Dari tadi kami menemukan beberapa lampu merah. Alhamdulillah dapat lampu hijau, berarti perjalanannya sangat mendukung. Inilah kondisi perjalanan di Simpang Sekip. Ramai kan, walaupun hari ini hari guru, tetap perjalanannya ramai seperti biasa. Berhubung pagi tadi sebelum berangkat cuma sarapan mie, di pertengahan jalan udah keloncongan lagi dan Mas Doi ngajakin buat makan siang. Aku pikir dia lewat sini karena mau makan di situ. Oh tidak, ternyata dia belok kiri Besti, aku mau nanya nih, kalian punya doi atau pacar atau TTM atau TTS yang gak suka kalau diajak makan di kafe atau resto mewah karena mikirnya dia itu katanya gak kenyang, harga mahal, beda sama di pedagang kaki lima katanya. Bukan karena gak punya duit, kata Mas Doi, kalau di pedagang kaki lima itu soal rasa udah dijamin enak, harga murah, perut kenyang, porsi melimpah, walaupun gak estetik, yang penting perut nomor satu, kata Mas Doi. Kalau kita makan di kafe harganya mahal, menang estetik, cuman ngasih makan Instagram, tapi perut masih keroncongan. Berhubung lidahku lidah kampung ya juga, oke lah aku menurut Mas, untuk makanan kita nggak apa-apa, yang penting nggak bikin sakit perut. Alhamdulillah ini udah nyampe, aku pesen makanan. Makan siang hari ini aku sama Mas Doi milih buat makan model. Untuk minumnya aku pesen es bubur sumsum. Ayo kalian di sini ada yang suka nggak es bubur sumsum walaupun manis kayak aku, cailet kayak aku katanya Besti. Oke, lanjut. Inilah kondisi tempat aku makan di pedagang kaki lima. Kalau dari Simpang Sekip itu maju dikit ya Besti. Lihatlah pesananku udah dateng. Berhubung ini di waktu makan siang jadinya rame banget Besti. Lihatlah mobil-mobil berseliweran. Ini dia tempat makannya mbak-mbak wanita karir dan mas-mas ganteng perkantoran. Kalau istirahat makan di sini karena di sekeliling itu kantor-kantor, jadi mereka kebanyakan makan siang di sini. Lihatlah menggodanya makananku. Berhubung makanan dan es sudah nyampe, jadi kita balik lagi buat cerita yang kataku mau makan pecah mangkok. Nah ini dia makanan model aku sudah dateng. Kali ini aku mau cerita kalau yang pecah itu bukan mangkokku ya Besti, tapi punya Pak Demi Ayam. Dia mau nyiapin makanan mbak-mbak cantik di sebelahku, itu pecah jatuh. Nah ini aku ngambil timun karena aku tadi lupa mesen sama Pak D kalau
satu nggak pakai timun, karena kalau Mas Doi makan timun itu langsung kambuh penyakitnya Besti, darah rendah dan tipes. Nah, lihatlah kecepatan makan wanita dan pria. Lihatlah, aku sedang menyiapkan sambal, sedang mengaduk-aduk supaya rasanya mantul Lita. Lihatlah Doi aku udah berapa kali suapan Besti. Kalian bisa tebakkan endingnya, dia nanti duluan yang selesai, dia duluan yang menghabiskan esnya, dan aku baru setengah porsi. Tapi nggak apa-apa, untung dapat Mas Doi yang sabaran. Walaupun dia udah duluan makan, habisin makanannya ya Besti. Dia itu bukan perokok, jadi dia nggak bakal ninggalin aku di meja sendirian dan ngerokok. Nah, lihatlah aku yang belum selesai meracik-racik ini, dia hampir setengah porsi kan. Nah, jangan lupa dikucurin sama jeruk kalamansi supaya segar. Tapi Besti, kalian tahu nggak, aku kalau lagi makan sama Doi gini, aku nggak bisa makan cabai yang banyak dan nggak bisa terlalu masem. Karena apa? Mas Doi itu galak banget. Iya, dia galak banget, merepet-merepet dia pula. Nanti sampai rumah pun masih dibahas, minggu pun masih dibahas biasanya itu Besti, kalau aku makan terlalu pedas dan masem katanya. Nah, nanti kalau sakit perut, asam lambung naik, kambuh, aku pula yang panas kupingnya katanya. Nah, ini sebelum aku makan mengaduk-ngaduk es dulu supaya apa ya, supaya nanti sewaktu kepedesan aku bisa minum seruput segernya. Oke, aku bakal mencicipin. Waduh, segernya Besti, pedes, asam, gurih. Enak sekali racikan aku ini. Pede sekali ya, karena yang makan cuman lidah aku, bukan lidah kalian ya. Selera kita berbeda, menurutku ini seger banget. Nah, lihatlah aku dengan baik hati ini menyiapkan tisu untuk Mas Doi. Karena apa? Ya karena supaya nanti kalau diambil sama pelanggan sebelah, jadi aku bisa mengelap sisa-sisa makanan yang menempel, yang tidak sengaja itu bisa ya kan Besti. Berhubung sudah diracik, sudah pas di lidah, aku cicipin lagi. Oke, aku mau makan Besti. Kalian ngiler nggak Besti? Porsi semangkuk penuh ini cuman 10.000, dan untuk es bubur sumsum itu di mangkuknya cuman 6.000. Jadi aku porsinya makan siang ini cuma 16.000. Mas Doi juga, karena apa? Yang aku makan Mas Doi juga mau. Alhamdulillah dapat Mas Doi yang nggak ribet Besti. Segernya, seruput. Jangan ngiler ya Besti. Setelah selesai makan, brem 500 meter dari tempat makan tadi, kita bakalan mencari durian. Kalian tahu nggak? Mas Doi ini pedagang durian, tapi untuk musim kali ini lagi nggak dagang kita Besti. Karena apa? Di tempat kami itu belum musim, dan durian ini dari Padang. Oke lah, nggak apa-apa ya, sambil kita survei gimana sih durian Padang. Nah, ini di depan mata sudah nyampe Besti. Nah, kalian bisa lihat kan, itu ada mobil yang baru menurunkan buah. Itu berarti buahnya masih baru, masih fresh, masih segar. Walaupun dari Padang ke Bengkulu, berapa jam, berapa hari kita nggak tahu, tapi setidaknya tidak terlalu lama-lama banget. Karena kalau durian udah lama, yang udah meletek seperti itu, cocoknya untuk tempoyak. Waduh, ini mah banyak banget. Gimana kalau kita habisin? Enggak. Kalau kita habisin itu berarti kita bunuh diri dengan makan durian. Oke, inilah tempat kita mau beli durian. Nah, itu yang udah disortir deket tiang dan depan. Untuk yang tengah itu belum disortir ya Besti. Kalau udah disortir ya aku mendingan ambil yang tengah nggak sih? 35an segede-gede itu. Bercanda. Lihatlah Mas Doi lagi memilih, lagi tanya harga-harga. Jangan tanya ya, kalau aku sih nggak tahu mau milih yang kayak mana. Udahlah, aku tinggal makan aja sama bayarnya nanti. Jangan bilang ya kalau cowok aku mau kondo. Karena apa? Dompetnya aku yang pegang, makanya aku yang bayar. Aku itu
itu calon istrinya. Jadi ya nggak apa-apa ya kan, aku yang bayar tapi pakai dompet dia. Nah, ginilah Besti, kalau bertemu sama orang yang tepat, kalau jalan-jalan 0 rupiah akunya, tapi semuanya ditanggung Mas Doi. Nah, lihatnya ini mamangnya atau udahnya lagi mencuek-cuek melihat kondisi di dalam duriannya. Nah, aku nggak tahu lah ya kan Mas Doi mau milih yang mana, dipilihin sama udahnya. Nah, lihatlah yang satu lagi menyortir, yang satu lagi melayani Mas Doi. Shh, diam, kita lihat-lihat saja. Siapa tahu kan kita juga pintar memilih nanti kalau nggak ada Mas Doi, kalau lagi pergi. Aduh, dicium Mas, aduh sakit itu hidungnya, tusuk-tusuk nanti. Iya, kata Mas Doi kalau nggak dicium nggak tahu ini matang apa enggak baunya. Padahal kan ya udah semerbak, tahu nggak sewangi apa durian sebanyak ini tuh, kedepannya aja juga masih banyak. Nah iya, pegang durian kayak pegang sebaka. Aduh ini air terjun dadakan, ini kenapa? Oh ya kan tadi hujan tapi sekarang udah panas. Bes, bayangin kalau kalian yang punya durian ini, waduh, duit kalian tebel, dompet kalian pasti nggak bisa ditekuk, udah pasti masuk rekening nggak sih? Nah lihatlah pilihannya ada banyak banget dan pilihannya jatuh kepada teng. Ini dia satu. Nah lihatlah Mas Doi ini pedagang durian lagi milih-milih lagi, nggak tahu kan kita disuruh makan berapa. Mas jangan dicium terus dong, aku cemburu dong. Hehe. Maaf ya, cemburu sama durian boleh nggak sih? Nah berhubung udah dibuka, mari kita duduk manis, tinggal makan dan video-video. Lihatlah Besti, ini duriannya, tapi kok pucat ya Besti? Apakah dia nggak pakai lipstick ya Besti? Atau waktu pembagian warna dia nggak datang? Buat kalian yang nanya aku makan di mana tuh, alamatnya Jalan Mahoni, status jalan lokal. Nah di Gor, di Sawah Lebar, kalian cari aja deh pasar durian di mana. Udah berhubung udah dibukain tuh, lihatlah aku makan sebanyak itu. Enggak deh, ini sama Mas Doi loh Besti. Lihatlah 2 buah. Nah iya ini tergeser-geser. Nah lihatlah Mas Doi ini nggak tahu megang kamera kayak mana, marah aku ini. Oke, mukbang durian sudah selesai, mari kita pulang. Nah lihatlah cuacanya panas, wah cerah, langitnya bagus, biru sebiru-birunya langit, tetap ada awannya. Kalau nggak ada awannya panas. Alhamdulillah ini udah lampu hijau, ngeng brem brem brem. Emang gitu suara motor ya? Ya itu ala aku, nggak tahu kalau ala kalian ya. Nah cuacanya bagus kan Besti, kayaknya kalau ke pantai bagus nih buat foto-foto. Teng lah ini ke pantai lagi Besti, makan durian lagi part 2 nya Mas Doi. Kayaknya tadi belum puas ya kan Mas Besti, padahal udah habis 60.000 dan ini beli 40.000 Besti, tapi rasanya lebih mantul itu yang ini. Sama dari Padang tapi beda penjualnya. Tahu gitu tadi belinya di sini aja Besti, di Simpang Kandis. Tapi kata Mas Doi ini duriannya udah diperam, bukan buahnya matang dari pohon yang jatuh kayak gitu Besti. Enak sekali kan mukbang di pantai kayak gini, sepoi-sepoi. Kalian tahu nggak? Tapi di sini aku nggak bisa foto-foto karena Mas Doi itu udah ditelepon sama bosnya. Oke Besti, kita lanjut makan, nyam. Langit cerah, pantai biru, ombak berderu. Cukup sekian drama dari aku sama Mas Doi. Bye bye Besti, assalamualaikum.